Kasus ini diyakini sebagai salah satu kasus perdagangan manusia atau bisa dibilang eksploitasi paling mengerikan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya kalian? Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa saya ingatkan kepada kalian semua, subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalian pernah kepikiran gak sih kalau seandainya kayak macam londe, LC, pekerja-pekerja yang dalam tanda kutip ini apabila tertimpa suatu kejadian, apakah akan dibantu oleh pihak kepolisian atau mungkin bakal dibiarkan begitu saja? Nah, jadi malam ini saya akan membahas sebuah berita yang cukup menyedihkan yang pada saat itu menimpa beberapa gadis yang berasal dari Singapura. Gimana ceritanya? So, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke sedulur, ya awal mula seperti biasa kita coba kupas tuntas terlebih dahulu dari latar belakang kejadian ini. Jadi pada saat itu ada seorang gadis yang bernama Diana yang berusia 20 tahun. Nah di situ Diana ini awalnya bekerja di sebuah salon kecantikan yang ada di daerah sana, dan menurut orang-orang yang ada di sana, Diana ini adalah seorang yang sangat ramah terutama kepada para pelanggannya. Makanya dia ini karena kerahmannya inilah membuat dirinya itu dekat dengan salah satu pelanggan dari salon kecantikan tersebut. Bahkan bisa dibilang kedekatan ini seperti layaknya seorang sahabat. Namanya adalah Au Quinto. Dari sinilah karena kedekatan tersebut makanya Au Quinto ini pengen banget melihat Diana ini pengen lebih sukses, lebih maju dan lebih makmur daripada kondisi sebelumnya. Makanya di situ Aquinto ini mencobalah menawarkan kepada Diana untuk bekerja sebagai pendamping sosial. Apa sih pendamping sosial itu? Jadi pendamping sosial adalah pekerjaan yang kerjanya dibayar untuk menemani dalam event apapun seperti pesta, pemandu wisata, dan bisa juga ini diminta untuk menemani seseorang saat bermalam. Ya bisa dibilang ini wanita kupu-kupu malam nggak sih? Dan di situ lur, bayarannya ini nggak main-main. Dan ini membuat membuat Diana ini cukup tertarik dengan tawaran yang ditawarkan oleh si Aquinto. Kayak wah, ini jelas aku suka iki nangger melok pekerjaan iki. Ya akhirnya karena ketertarikan tersebut, makanya Aquinto ini mengenalkan Diana kepada salah satu seseorang yang memiliki agensi yang bisa dikatakan atau sering disebut itu sebagai mami dari agensi tersebut. Lalu di hari berikutnya Diana ini mulai bekerja, dan di situ lur, karena informasi aja buat kalian, karena jenis pekerjaan ini sering dianggap sebagai hal yang tabu oleh masyarakat, makanya Diana ini menutupi pekerjaannya tersebut terhadap orang-orang dekatnya. Ya, termasuknya itu siapa? Orang tuanya. Makanya di situ orang tuanya tidak tahu bahwa Diana bekerja sebagai pendamping sosial dan tahunya ini bekerja di salon kecantikan. Agensi tersebut memiliki 10 orang wanita yang umurnya ini rata-rata ya masih bisa dibilang masih muda. Ini karena rata-ratanya adalah 19 sampai 24 tahun. Dan kebanyakan agensi tersebut itu adalah wanitanya tuh berasal dari Malaysia. Loh, kok bisa? Kenapa? Kan ini agensinya di Singapura. Kenapa yang banyak tuh dari Malaysia? Jadi memang pada saat itu disebabkan karena banyaknya imigran Malaysia yang pindah ke Singapura untuk mencari pekerjaan. Makanya mayoritas gadis-gadis dari agensi tersebut berasal dari Malaysia. Ya singkat cerita, agensi ini makin hari makin oke karena wanita-wanita yang bekerja di sana ini saling support, saling membantu, saling kompak, saling pengertian. Ya udah macam layaknya saudara. Tapi ini nggak bertahan lama karena ada suatu kejadian yang menimpa kepada mereka dan ini menjadi mimpi buruk. Gimana ceritanya? Jadi pada saat itu ini berawal mula dari seorang pria yang datang ke agensi tersebut untuk menyewa gadis-gadis pada tanggal 9 Agustus 1978. Orang itu bernama Mr. Wong, dan pada saat itu Mr. Wong ini dirinya mengaku berasal dari Hong Kong yang datang ke Singapura untuk melakukan bisnis. Dia datang ke agensi dengan maksud menyewa gadis untuk menyambut teman-temannya yang akan datang dari Jepang. Wah, monggo tuan, bisa dipilih-pilih wanita-wanitanya ini. Kalau misalnya tertarik bisa disewa. Akhirnya ya di situ Mr. Wong ini mencoba melihat dan cukup tertarik ternyata dengan gadis-gadis yang ada di sana. Tapi karena dia bingung nih, makanya Mr. Wong
ini mencoba untuk mendekati gadis-gadis agensi satu persatu secara bergantian. Dan di situ rupanya karena mungkin dia punya uang yang banyak, makanya gadis-gadis tersebut dibelikan barang-barang mewah beserta uang sewanya nih yang biasanya hanya $100 nih, Mr. Wong ini naikkan menjadi $200. Mantap kan? Singkat cerita, 16 Agustus dua rekannya yang dari Jepang tadi itu datang, namanya Tanaka Shiro dan Yamato Akira dari perusahaan Tokyo Electric. Di situ mereka berdua ini menginap di hotel yang ada di Singapura. Makanya di situ uniknya, bukannya mereka ini datang ke Singapura untuk jalan-jalan, untuk menikmati suasana yang ada di sana, mereka berdua ini malah ngempet banget dan bilang ke Mr. Wong kayak, di wedokane, bahas ini. Memang kalau namanya nafsu ya. Akhirnya di tanggal itu, salah satu gadis yang berasal dari agensi ini menemani mereka. Dan di situ mereka merasakan kenikmatan dari servis gadis tersebut. Makanya mereka sangat puas dan memutuskan keesokannya ini untuk menyewa gadis-gadis tersebut sebelum mereka balik ke negara asalnya. Nantinya di pesta tersebut mereka ini akan menyewa 5 gadis untuk pesta yang akan diadakan di atas kapal. Dan kabarnya gadis yang mau itu nanti itu bakal diberikan kado berupa berlian lur. Gelem gak detingin ini? Akhirnya di tanggal 18 Mr. Wong datang ke agensi untuk konfirmasi kepada Mami bahwa di tanggal 20 nanti mereka bakal menyewa 5 gadis. Dan di situ gadis yang bakal disewanya adalah 4 warga dari Malaysia dan satunya itu berasal dari Singapura, yaitu siapa? Diana tadi yang gue ceritakan di awal. Di situ lur, Diana yang tahu bahwa dia bakal disewa, dia sempat ragu nih dan pengen menolak sebenarnya. Ini dikarenakan ya bukan jadwalnya dia seperti biasa, dan makanya ini membuat si Diana ini takut. Karena keraguan tersebutlah temen-temennya yang ada di sana mencoba untuk membujuk Diana supaya ayo please, itu kesempatan emas weh. Makanya karena bujukan tersebut si Diana ini mau lur. Tapi di sini sebenarnya ya ada temennya yang sebenarnya iri dengan si Diana. Kok dia ikut gua enggak? Dia di situ bad mood sekali sama Diana. Tapi sebenarnya wanita ini beruntung kalau dia tidak ikut, karena nantinya kalau misalnya ikut itu bakal hilang untuk selamanya lur. Tapi ya karena nggak tahu ya udahlah, bad mood gitu aja. Singkat cerita, di tanggal 20 Agustus 1978, 5 gadis yang sudah dipesan Mr. Wong datang ke hotel untuk bertemu dengan mereka. Akhirnya tak berselang lama, mereka ini diajak pergi ke atas kapal dan dari situ mereka tidak pernah kembali lagi. Oke sedulur, seperti gua cuplik di awal tadi, apakah pihak kepolisian ini bakal membantu atas hilangnya wanita-wanita ini? Nah, gua ceritakannya. Nampaknya pengungkapan kasus ini tidak berjalan dengan kasus-kasus sebelumnya. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, karena mereka ini basicnya adalah sebagai kerjanya sebagai pendamping sosial, ini dianggap tabu oleh banyak orang. Makanya ketika mereka berlima ini hilang, para keluarga korban ini tidak pernah mencari mereka. Contohnya aja Diana. Soalnya ya keluarganya ini tahu bahwa Diana ini bekerja sebagai pendamping sosial. Makanya di situ keluarganya ini tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib. Ya, ini semata-mata karena mereka ini kecewa sekali dengan Diana atas pekerjaannya tersebut. Makanya sejak Diana ini hilang, keluarganya itu diam begitu saja tanpa melaporkan ke pihak berwajib. Sedangkan lur, 4 korban tadi yang berasal dari Malaysia ini memang jarang kontakan sama keluarga mereka. Makanya ketika mereka berempat ini hilang, keluarganya itu taunya ya mereka bekerja di Singapura. Padahal ya tadi hilang. Anehnya lagi lur, Mami yang menjadi bos dari agensi tersebut, dari bosnya mereka berlima ini tidak langsung melapor ke pihak berwajib. Di situ butuh waktu lama Mami untuk melapor ke pihak berwajib, karena kalau tidak ada sahabatnya Diana tadi yang bernama Aquinto yang tadi itu, mungkin Mami tidak akan pernah melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Di situ tuh Aquinto nih kayak meyakinkan lah kepada si Mami, ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama mereka berlima nih. Ayo dong tolong bantu.
kita lapor ke pihak berwajib. Makanya ya singkat cerita, setelah diyakinkan oleh Aquinto tadi, mami dari agensi tersebut melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Akan tetapi di sini mereka berdua ini mendapatkan semacam penolakan karena pihak berwajib ini menganggap bahwa laporan tersebut tidak serius. Dugaan aku sih ya karena jenis pekerjaannya tadi. Tapi di situ mereka ini bilang bahwa mami dan Aquinto ini bukanlah anggota keluarga dari kelima wanita itu. Makanya ya laporan tersebut ini tidak dianggap serius oleh mereka. Mendapatkan perlakuan seperti itu, mereka tidak putus asa begitu saja. Mereka lapor polisi dari beberapa kantor satu ke kantor lainnya. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kabar baik. Di situ mereka dipertemukan oleh penyelidik yang memang bersedia membantu mencari kelima gadis itu. Penyelidik itu bernama Christopherson. Dan pas banget nih lur, ternyata si Christopherson ini juga sedang menangani kasus yang mungkin hampir sama dengan apa yang dilaporkan oleh mereka. Mengapa aku bisa berkata seperti itu? Ini bermula ketika si Christo tadi melihat foto Mr. Wong, kok kayak mirip ini sama pelaku dari kejadian yang dia tangani. Makanya dari situ penyelidik menyimpulkan bahwa ada sesuatu hal yang besar nih yang terjadi di negaranya ini. Singkat cerita, setelah mendalami kasus, penyelidik ini menemukan fakta bahwa ternyata identitas Mr. Wong ini selama ini palsu. Ini bisa dilihat dari daftar check-in hotel yang saat itu menggunakan nama Kyoko Tanaka. Padahal loh dah, namanya aja ini tidak memperlihatkan seperti orang Cina, malah lebih kayak orang Jepang. Dari Mr. Wong ke Kyoko Tanaka. Selain itu, pihak penyelidik ini melakukan penelusuran data orang yang masuk dan keluar dari Singapura. Dari situ juga pihak penyelidik ini tidak menemukan nama dari orang ini, nama Mr. Wong atau Kyoko Tanaka. Dan di situ dapat disimpulkan bahwa ya Mr. Wong ini menggunakan paspor palsu biar bisa masuk ke Singapura. Tak hanya Mr. Wong aja, jadi dua temannya tadi itu menggunakan identitas yang palsu juga. Soalnya ketika penyelidik ini mencoba untuk menghubungi perusahaan Tokyo Electric tadi tempat mereka bekerja, pihak perusahaan ini mengatakan bahwa tidak ada karyawan yang bernama seperti itu. Di situ pihak berwenang semakin curiga bahwa apa yang terjadi ini merupakan kasus yang sangat besar sekali, dan bisa dibilang kasus ini adalah kasus penculikan yang sangat-sangat terencana. Ya gimana nggak terencana, orang nyuliknya di negara orang. Nah di lain tempat, sahabatnya si Diana tadi, si Aquinto nih tahu kalau pestanya diadakan di atas kapal. Makanya dia ini langsung pergi ke pelabuhan untuk mencari informasi mengenai keberadaan mereka. Akhirnya dia ini menemukan seorang kapten kapal yang mengaku bahwa dia sempat membawa 5 wanita dan 3 pria di atas kapalnya. Nah di sini kapten kapal tadi itu tidak curiga sama sekali pas saat naik ke kapalnya kapten, tapi pas udah di tengah-tengah, kaptennya ini kayak tiba-tiba disuruh berhenti sama mereka untuk mendekati kapal lain yang lebih besar. Akhirnya di situ ya mereka ini langsung pindah dari kapalnya kapten ke kapal yang lebih besar tadi. Dari situ ya kapten baru merasakan keanehan gara-gara pada saat itu, saat si kapten ini mencoba untuk mentintin si kapal besar tadi, di situ kapal besar tidak memberikan respon apa-apa. Kayaknya wah kok tumben banget gak dianu. Ya karena si kapten ini tidak tahu apa-apa, makanya si kapten langsung bergegas pergi balik lagi ke tempatnya. Terus lur, kasus ini diyakini sebagai salah satu kasus perdagangan manusia atau bisa dibilang eksploitasi paling mengerikan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara. Di situ ada spekulasi bahwa mereka berlima ini, gadis-gadis yang hilang tadi, ini dijual oleh mami mereka untuk tujuan ilegal. Tapi ini ya hanya dugaan saja, hanya spekulasi. Makanya ya karena kurangnya bukti dan kurangnya respon dari otoritas pemerintah yang ada di sana, serta stigma yang buruk tentang pekerjaan tersebut, makanya kasus ini perlahan-lahan makin hari makin menghilang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cerita mengenai hilangnya 5 gadis yang dibawa oleh orang misterius. So buat kalian, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa aku ingetin kepada kalian subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. So, saya Mas Opet, pamit undur diri dan see you.